Suara angin menderu-deru malam itu, mencambuk pepohonan tua yang berjajar di sekitar lembah sunyi. Desirnya melengking di antara ranting-ranting, menghasilkan suara mirip bisikan yang seolah datang dari makhluk tak kasat mata. Jembatan tua yang dikenal sebagai Jembatan Cokro Kembang berdiri tegak di tengah kesunyian, seperti sosok bayangan kelam yang penuh rahasia. Terbungkus kabut yang menggulung tebal, jembatan itu tampak berumur, retak-retak di berbagai sisi, seolah setiap celahnya mengabadikan luka dari masa lalu yang kelam. Bagi warga sekitar, jembatan itu bukan sekadar bangunan usang. Jembatan itu adalah batas antara dunia nyata dan alam tak terlihat, sebuah tempat yang diakini telah menelan nyawa tak terhitung jumlahnya. Malam itu, seperti banyak malam lainnya, jembatan itu dibiarkan kosong, sunyi, dan tak tersentuh oleh siapapun. Namun, Satrianto, seorang pemuda yang baru saja pindah dari kota, menilai lain. Bagi pemuda ini, cerita tentang arwah penasaran dan suara-suara aneh di malam hari hanya sebatas dongeng yang dihembuskan oleh mereka yang gemar berfantasi. Ia menatap lurus ke arah jembatan yang membentang di hadapannya dengan pandangan penuh skeptis. Jembatan Cokro Kembang atau jembatan biasa, sama saja, igumamnya sembari memberanikan diri melangkah ke arahnya. Tanpa sadar, ia baru saja memasuki wilayah yang disakralkan, sebuah tempat yang tak pernah sudi menerima kehadiran manusia yang meremehkan kisah-kisah mistisnya. Angin kembali berdesir, kali ini lebih kencang, lebih dingin, dan seakan penuh peringatan, seperti ada sesuatu yang tak rela kehadirannya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat album misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Satrianto memacu motornya menuju desa tempat tinggalnya. Ia baru saja pulang dari kota, melewati jalur yang lebih cepat, termasuk melewati jembatan tua yang sering disebut dengan nama menyeramkan itu, Jembatan Pocong Cokro Kembang. Saat mendekati jembatan, suasana mendadak berubah. Angin terasa lebih dingin, dan suasana malam yang semula tenang tiba-tiba terasa janggal. Satrianto mengabaikan firasat tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimutinya dan terus melaju. Lampu motor menyorot jalan di depan yang tampak kosong dan sunyi. Di kanan dan kiri, hanya ada pepohonan lebat yang gelap, memberikan kesan jembatan itu terasing. Saat Satrianto berada tepat di tengah jembatan, tiba-tiba motornya terasa berat. Seolah ada yang menariknya ke belakang. Ia berhenti sejenak, memeriksa motornya. Tidak ada yang salah. Namun, ketika hendak menyalakan motor kembali, sebuah sosok putih melintas di tepi pandangannya. Siapa itu? Igumamnya sambil melirik ke arah samping. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang tiba-tiba berubah menjadi bisikan. Satrianto merinding, namun berusaha mengabaikannya. Ia kembali menyalakan motornya, kali ini mempercepat lajunya, berusaha menjauh dari jembatan itu secepat mungkin. Saat hampir tiba di ujung jembatan, tiba-tiba brak! Motornya terhenti mendadak. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Satrianto menoleh ke belakang dengan cepat, dan di sanalah dia melihatnya. Sosok itu, berdiri diam, tubuhnya dibungkus kain kafan, wajahnya tertutup rapat, tapi sorot matanya jelas menembus kegelapan. Pocong, bisik Satrianto, tubuhnya bergetar. Sosok pocong itu tidak bergerak, namun kesunyian malam tiba-tiba terasa begitu mengancam. Satrianto panik, langsung menggeber motornya dengan tenaga penuh, memaksa dirinya keluar dari jembatan itu. Keesokan harinya, Satrianto menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. Ia berusaha terdengar biasa saja, meskipun sebenarnya masih diliputi perasaan tidak nyaman. "Kamu serius, Sat?" tanya Faris, temannya, sambil mengernyitkan alis. "Ya, serius. Aku benar-benar melihatnya." Pocong itu berdiri di ujung jembatan, diam, tapi terasa seperti mengawasi, jawab Satrianto dengan nada tegas. Warga yang mendengar ceritanya hanya menggeleng pelan. Seorang pria tua yang duduk di depan warung rokok, menatap Satrianto dengan mata tajam. "Kamu melewati jembatan Cokro Kembang, ya?" tanya pria tua itu dengan suara serak. "Iya, memang ada apa Pak Di?" Satrianto balik bertanya, merasa aneh dengan tatapan pria itu. "Kamu sudah dengar cerita tentang jembatan itu?" Pria tua itu menatap jauh ke arah hutan,
seolah ingatannya melayang ke masa lalu. Cerita tentang apa Pak De? Satrianto penasaran. Pria tua itu menarik napas panjang. Jembatan itu bukan sekadar jembatan. Banyak yang tidak selamat setelah melewatinya di malam hari. Pocong yang kamu lihat dia bukan sekadar hantu biasa. Ada kisah lama tentang seseorang yang kehilangan nyawa di sana, dan arwahnya belum tenang. Satrianto tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Ah, mungkin cuma kebetulan aja Pak De. Lagian, pocong itu kan cerita buat nakut-nakutin anak-anak. Pria tua itu menatap Satrianto tajam. Jangan anggap enteng anak muda. Banyak yang berpikir begitu, sampai mereka hilang. Suasana langsung menjadi tegang. Beberapa warga yang mendengar percakapan itu tampak cemas, namun tidak ada yang berani menambahkan apapun. Faris, yang tadinya hanya diam, kini menepuk bahu Satrianto. Satrianto, mending kita jangan lewat sana pada malam-malam selanjutnya. Banyak yang bilang jembatan itu memang angker. Satrianto mendesah, tapi mengangguk juga. Baiklah, aku akan coba hindari lewat jembatan itu. Malam berikutnya, Satrianto sengaja pulang lebih awal, berharap tidak perlu melewati jembatan itu lagi di malam hari. Namun, urusan pekerjaannya di kota memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Saat ia akhirnya selesai, malam sudah larut. Satrianto terpaksa memilih rute yang sama. Ia tidak punya pilihan lain selain melewati jembatan Cokro Kembang lagi. Meski perasaan takut menghantuinya, Satrianto tetap berusaha berpikir rasional. Tidak ada yang perlu ditakutkan, igumamnya sendiri sambil memacu motornya. Saat ia mendekati jembatan, udara kembali terasa dingin. Kali ini, lebih mencekam dari sebelumnya. Jantung Satrianto berdegup kencang, namun ia mencoba tetap tenang. Kendati demikian, saat sampai di tengah jembatan, tiba-tiba motornya mati mendadak. Satrianto berusaha menyalakan motornya kembali, namun mesinnya tidak merespons. Ah, sial, imakinya, berkeringat dingin. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari arah belakang. Perlahan, Satrianto menoleh dan di sanalah ia melihatnya lagi. Pocong itu. Kali ini, lebih dekat. Lebih menyeramkan. Sorot mata pocong itu tampak lebih gelap, penuh dendam. Satrianto panik, berusaha memutar motornya. Namun tiba-tiba, suara berat terdengar, seolah-olah pocong itu mencoba berbicara melalui gumpalan tanah yang menutup mulutnya. Kembalikan. Satrianto terdiam. Suara itu seakan menusuk kepalanya. Apa? Kembalikan apa? Satrianto tergagap, berusaha melawan rasa takut yang kian menyelimutinya. Kembalikan yang hilang, suara itu terus mengulang, semakin mendekat, seakan ingin menarik Satrianto ke dalam kegelapan. Satrianto berteriak dan langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya, mencoba menghubungi Faris, tapi tidak ada sinyal. Keringat dingin semakin deras mengalir di wajahnya, dan pocong itu semakin mendekat, melompat dengan gerakan aneh yang membuat seluruh tubuh Satrianto kaku. Saat pocong itu hanya berjarak beberapa meter dari Satrianto, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Satrianto ingat cerita pria tua di warung. Ada yang hilang di sini, sesuatu yang penting. Satrianto mencoba berpikir cepat. Mungkinkah yang hilang itu milik pocong ini? Dengan gemetar, Satrianto mengeluarkan tas kecilnya, mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa memuaskan arwah itu. Namun ia tidak tahu apa yang harus dicari. Hari semakin larut, dan teror yang dihadapi Satrianto semakin nyata. Pocong itu kini berada di depan matanya, hanya beberapa meter saja. Sorot mata itu, meski tidak bisa dilihat jelas karena tertutup kain kafan, terasa penuh amarah. Kembalikan, pocong itu mengulangi kata-kata yang sama, namun kini nadanya lebih menuntut. Dalam kepanikan, tiba-tiba Satrianto ingat sesuatu. Pernah ada kecelakaan di sini, pikir Satrianto keras. Beberapa tahun lalu, seorang pria jatuh dari jembatan ini. Katanya, ia membawa sesuatu yang berharga. Apa itu? Satrianto memaksa pikirannya untuk bekerja lebih cepat. Namun pocong itu tidak memberi waktu lagi. Sosoknya semakin mendekat, udara sekitar menjadi semakin dingin, seolah kematian sedang merayap. Satrianto merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Baiklah. Aku akan mengembalikannya. Satrianto berteriak putus asa, meski ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Di tengah keputusasaannya, ia melihat ke bawah,
ke dalam arus sungai yang hitam pekat di bawah jembatan. Aku harus ke sana, mungkin itu yang ia inginkan, pikir Satrianto. Dengan kecepatan yang tak terduga, Satrianto langsung berlari ke pinggir jembatan dan melompat ke sungai di bawahnya. Dingin menyengat langsung menyelimuti tubuhnya. Di dalam arus sungai yang deras, Satrianto merasakan ada sesuatu yang keras dan kasar di dasar sungai. Ia meraba-raba dengan panik, hingga tangannya menyentuh sesuatu, sebuah cincin kuno yang tampak berkarat. Satrianto segera mengangkat cincin itu, dan tiba-tiba suasana berubah. Angin yang tadinya menggila perlahan mereda. Sosok pocong yang menunggu di atas jembatan mendadak berhenti bergerak. Seolah-olah apa yang ia cari telah ditemukan. Satrianto kembali ke atas dengan tubuh menggigil, namun saat ia menatap jembatan, pocong itu sudah tidak ada. Kosong. Seolah menghilang bersama angin malam. Satrianto berhasil kembali ke desa dengan selamat, namun rasa takut itu masih melekat di benaknya. Cincin yang ia temukan di sungai kini ada di tangannya, dan ia tahu benda itu memiliki makna yang lebih dari sekadar artefak kuno. Satrianto menyerahkannya pada tokoh desa yang mengerti akan hal-hal gaib, berharap arwah yang terperangkap di jembatan itu bisa tenang. Namun satu hal yang tak disadari Satrianto, meskipun pocong itu telah hilang, teror di jembatan Cokro Kembang tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap malam, angin dingin masih bertiup, dan desas-desus suara bisikan, kembalikan, masih terdengar samar-samar di tengah malam. Jembatan itu masih menjadi saksi bisu bagi mereka yang melintas di malam hari. Bagi yang tidak tahu kisahnya, atau bagi yang berani menantang nasib, pocong itu mungkin masih menunggu menuntut apa yang pernah hilang. Beberapa minggu setelah kejadian di jembatan Cokro Kembang, Satrianto mulai merasa hidupnya kembali normal. Sejak menyerahkan cincin yang ia temukan di sungai kepada dukun desa, Mbah Ranujoyo, ia tidak lagi melihat sosok pocong atau mendengar bisikan-bisikan aneh. Namun, setiap kali Satrianto melewati jembatan itu, meski di siang hari, ia selalu merasakan hawa dingin yang tak wajar. Suatu malam, ketika Satrianto sedang duduk di teras rumah bersama Faris, mereka berbincang soal kejadian yang dialami Satrianto. "Kamu beneran yakin cincin itu bisa menghentikan semua?" ditanya Faris dengan nada ragu. Satrianto mengangguk, meski jauh di dalam hati, ia juga tidak sepenuhnya yakin. "Setidaknya sejak itu aku gak pernah lihat pocong itu lagi. Mungkin arwahnya memang sudah tenang." Faris terdiam sejenak, kemudian berkata pelan, "Tapi kamu tahu gak, kemarin ada orang yang cerita, ada yang lihat pocong di jembatan itu lagi. Katanya, anak muda dari desa sebelah, pulang malam, dan..." Sebelum Faris bisa menyelesaikan kalimatnya, ponsel Satrianto bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Satrianto ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo?" Satrianto berkata. Suara di ujung sana terdengar lemah dan serak. "Kembalikan." Satrianto terdiam, jantungnya berdetak kencang. "Kembalikan yang hilang." Suara itu terputus, hanya menyisakan deru napas yang terdengar berat dan mengancam. Satrianto segera mematikan panggilan itu, menatap layar ponselnya dengan ketakutan. Faris memperhatikan Satrianto yang tampak pucat. "Ada apa?" "Siapa itu?" "Suara-suara yang sama," dijawab Satrianto dengan napas memburu. "Suara yang aku dengar di jembatan itu." Faris terdiam, rasa ngeri menyelimuti wajahnya. "Satrianto, ini gak selesai. Pocong itu masih ada. Mungkin cincin itu belum cukup." Satrianto tidak bisa berkata apa-apa. Pikiran tentang malam mengerikan di jembatan itu kembali menghantui benaknya. Ia pikir semua sudah berakhir, namun jelas ada sesuatu yang belum selesai. Pagi harinya, Satrianto dan Faris memutuskan untuk menemui Mbah Ranujoyo lagi. Rumah Mbah Ranu berada di pinggir desa, sedikit terpencil, dan selalu dikelilingi aura mistis. Ketika mereka tiba, Mbah Ranu sudah menunggu di teras, seolah tahu mereka akan datang. "Sudah kubilang, tidak ada yang sederhana dengan arwah yang terjebak di dunia ini," ujar Mbah Ranu tanpa basa-basi. Satrianto dan Faris duduk di hadapannya. Satrianto kemudian menceritakan panggilan aneh yang diterimanya tadi malam. Wajah Mbah Ranu tampak tegang, lebih serius dari biasanya. "Cincin itu hanya sebagian dari apa yang hilang," kata Mbah Ranu akhirnya. "Arwah yang kamu lihat, arwah pocong itu, terikat dengan sesuatu yang lebih besar. Ada benda lain yang hilang di jembatan itu, benda yang lebih penting dari cincin." "Apa itu, Mbah?" ditanya Satrianto cemas. "Bagaimana aku bisa menemukannya?" Mbah Ranu menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti,
Tapi jembatan itu menyimpan sejarah yang lebih kelam dari yang kita pikir. Mungkin ada yang harus kamu temukan di sana. Sesuatu yang masih tertinggal. Satrianto merasa semakin bingung. Namun hanya satu hal yang pasti, ia harus kembali ke jembatan itu. Meski ia takut, Satrianto tahu jika tidak menyelesaikan ini sekarang, teror ini akan terus menghantuinya. Malam itu, Satrianto kembali ke jembatan Cokro Kembang, kali ini ditemani Faris dan Mbah Ranu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seolah membisikkan rahasia kelam yang tersembunyi di jembatan itu. Ketiganya tiba di jembatan, dan suasana mencekam langsung menyelimuti mereka. Cahaya bulan yang redup menambah kesan angker di sekitar jembatan tua tersebut. Di sini, bisik Mbah Ranu sambil menunjuk ke tengah jembatan. Disinilah tempatnya. Satrianto mendekat, berusaha mencari tanda-tanda apa yang mungkin tersembunyi di sana. Ia menatap ke bawah, ke arah sungai yang mengalir perlahan di bawah jembatan. Di sisi kiri jembatan, ada sebuah lubang kecil di lantai kayu yang lapuk. Satrianto berjongkok dan mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berat, dan dari kejauhan terdengar suara langkah yang terputus-putus. Satrianto menoleh dengan cepat. Sosok pocong itu muncul lagi, namun kali ini lebih dekat. Wajahnya masih tersembunyi di balik kain kafan, tapi matanya memancarkan kebencian yang lebih besar. Kembalikan yang hilang, suaranya lebih jelas, lebih menyeramkan. Apa yang hilang? Apa yang kau inginkan dariku? Satrianto berteriak, suaranya hampir putus asa. Mbah Ranu melangkah maju dan berbisik pelan, ada sesuatu yang terkubur di bawah jembatan ini. Sesuatu yang membuat arwah itu terjebak. Kalian harus menggali. Tanpa berpikir panjang, Faris dan Satrianto mulai menggali di sekitar lubang kecil yang ditemukan Satrianto. Mereka menggali dengan tangan kosong, rasa takut yang mencekam membuat mereka bekerja dengan cepat, meski tangan mereka sudah mulai berdarah akibat kayu yang tajam. Akhirnya, setelah beberapa menit, Faris menemukan sesuatu yang keras di bawah tanah. Satrianto. Ini dia. Mereka menarik keluar sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. Kotak itu penuh dengan ukiran kuno yang hampir tak terlihat akibat lumut dan tanah yang menutupinya. Apa ini, Mbah? Tanya Satrianto dengan napas tersengal. Mbah Ranu menatap kotak itu dalam-dalam, kemudian berkata pelan, ini benda yang hilang. Ini adalah jimat yang dimiliki oleh orang yang dulu meninggal di sini. Arwahnya tidak bisa tenang karena jimat ini dicuri darinya. Satrianto memegang kotak itu dengan tangan gemetar. Saat ia mengangkatnya, pocong itu tiba-tiba berhenti bergerak. Suara angin malam yang tadinya menderu-deru perlahan-lahan mereda, dan sosok pocong itu tampak semakin pudar. Kembalikan. Dengan penuh rasa hormat, Satrianto menempatkan kotak itu di tanah, tepat di tepi jembatan, lalu mundur perlahan. Saat itu, pocong tersebut mulai menghilang, seolah-olah arwahnya akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Suasana di jembatan menjadi sunyi, hanya suara aliran sungai yang terdengar perlahan di bawah. Satrianto, Faris, dan Mbah Ranu berdiri dalam keheningan, menyadari teror di jembatan Cokro Kembang akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, kehidupan Satrianto kembali seperti biasa. Tidak ada lagi panggilan aneh, tidak ada bisikan mengerikan, dan tidak ada lagi sosok pocong yang muncul di malam hari. Namun, setiap kali ia melewati jembatan itu, Satrianto selalu teringat akan malam-malam mencekam yang pernah ia alami. Mbah Ranu meyakinkan Satrianto dengan ditemukannya jimat itu, arwah yang menghantui jembatan kini telah tenang. Namun, Satrianto tahu di dunia ini, masih banyak misteri yang tak terjawab. Meskipun pocong di jembatan Cokro Kembang telah pergi, ia merasa kegelapan di tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Di suatu malam, ketika Satrianto duduk sendiri di teras rumahnya, angin malam berhembus lembut, membawa suara yang hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Jembatan itu tidak pernah tidur. Satrianto tersenyum pahit, menatap ke kejauhan, ke arah jembatan yang kini hanya terlihat sebagai bayangan di tengah malam. Ia tahu, dalam hatinya, jembatan itu akan selalu menyimpan rahasia gelapnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, akan ada yang kembali mencari apa yang pernah hilang di sana. Jembatan Cokro Kembang kini tetap berdiri, sunyi di tengah malam. Mereka yang berani melintasinya mungkin akan selamat, atau mungkin akan menjadi bagian dari misteri yang terus hidup di dalam kegelapannya. Di jembatan itu, waktu seolah berhenti, dan di dalam kegelapannya, teror selalu menunggu mereka yang tidak percaya. Sampai jumpa di malam berikutnya.